Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 dengan beranggotakan saya sendiri Hilmi Hidayat dengan NPM 19 10 10 20 53 dan teman saya Hilmi Alfiana Aji Santosa dengan NPM 19 10 10 20 52. Di sini kami akan memaparkan tentang laporan kepemilikan antara perusahaan. Langsung saja kita mulai dengan masuk dalam materi. Akuntansi untuk investasi pada saham biasa. Yang pertama, metode yang digunakan untuk mencatat investasi pada saham biasa tergantung pada tingkat pengaruh atau pengendalian yang dimiliki oleh investor dan investasi. Yang kedua, tingkat pengaruh adalah faktor utama yang menentukan apakah investor dan investasi akan menyajikan laporan keuangan konsolidasi atau investor yang melaporkan investasi pada model saham biasa. Dalam laporan posisi keuangan, menggunakan metode biaya atau metode ekuitas. Kemudian nomor 3, konsolidasi adalah kombinasi bisnis di mana kedua perusahaan yang melakukan kombinasi bisnis langsung dibubarkan dan aset yang dimiliki yaitu liabilitas dari kedua perusahaan ditransfer ke perusahaan yang baru dibentuk. Yang keempat, metode biaya. Metode biaya ini digunakan oleh perusahaan induk kapanpun perusahaan tersebut mempersiapkan laporan keuangan tersendiri. Sebagai informasi, untuk laporan konsolidasi yang terakhir, metode ekuitas digunakan untuk pelaporan eksternal jika investor mempunyai pengaruh signifikan dalam kebijakan operasi dan keuangan investasi dan konsolidasi tidak sesuai. Metode ini digunakan untuk satu perusahaan yang memiliki kepemilikan antara 20-50% saham di perusahaan lain. Metode biaya. Metode biaya ini digunakan ketika investor tidak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan atau tidak mempunyai pengaruh signifikan atas invest. Pada saat pembelian, investor mencatat investasi pada saham biasa sebesar biaya perolehan. Kemudian, selama periode kepemilikan, biaya investasi tidak berubah. Selanjutnya, umumnya digunakan jika tingkat kepemilikan saham biasa kurang dari 20%. Terakhir, pendapatan dari investasi diakui ketika dividen diumumkan oleh investor. Contoh kasus metode biaya adalah PT Gouda Garam membeli 15% saham PT Sampurna senilai 200 juta pada awal tahun. Selama tahun berjalan, PT AHM Sampurna memperoleh laba bersih sebesar 80 juta dan membayar dividen 30 juta. Jurnal yang dibuat oleh PT Gudang Garam adalah di kredit investasi pada saham PT Sampurna 200 juta, kemudian di debit kas 200 juta pada saat perolehan investasi senilai 200 juta. Kemudian kedua, kas di debit 4.500.000, kemudian pendapatan dividen di kredit 4.500.000 pada saat pembagian dividen 30 juta kali 15%. Metode ekuitas ditunjukkan untuk mencerminkan perubahan ekuitas atau kepemilikan investor dan invest. Kemudian, investasi dicatat sebesar biaya perolehan pada awal dan disesuaikan tiap periode untuk bagian atas laba atau rugi invest dan dividen yang diumumkan invest. Laba atau rugi invest akan menaikkan atau menurunkan
akun investasi, sedangkan dividen akan menurunkan akun invest. Umumnya digunakan jika tingkat kepemilikan saham biasa di antara 20-50%. Contoh kasus metode ekuitas. PT Jarum memperoleh pengaruh signifikan dengan membeli saham 30% saham PT Bank Sentral Asia senilai 300 juta. Pada awal tahun, selama tahun berjalan, PT BCA melaporkan laba bersih senilai 120 juta dan membayar dividen 60 juta. Maka jurnal yang dibuat PT Jarum adalah yang pertama, pencatatan pada saat perolehan investasi. Di debit investasi pada saham PT BCA senilai 300 juta dan di kredit kas 300 juta. Kemudian jurnal kedua, pencatatan pada saat PT BCA memperoleh laba. Di debit investasi pada saham PT BCA 36 juta dan di kredit pendapatan dari investasi 36 juta rupiah dari 1.120 juta kali 30%. Jurnal yang ketiga adalah pencatatan pada saat PT BCA membagikan dividen dengan di debit kas senilai 18 juta dan di kredit investasi saham PT BCA senilai 18 juta dari 60 juta kali 30%. Saya akan melanjutkan pembahasan yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya oleh Mas Hilmi Hidayat, dan saya akan melanjutkan pembahasan di slide berikutnya, yaitu tentang perbedaan antara biaya perolehan dengan nilai buku yang mendasari. Perbedaan biaya perolehan dengan nilai buku mendasari, seringkali investor membeli saham investor melebihi nilai buku dari bagian proporsional atas aset yang mendasari dari investor. Selisih tersebut disebut diferensial yang mungkin disebabkan aset investor melebihi nilai bukunya dan ada goodwill yang belum tercatat. Apabila metode ekuitas diterapkan, bagian dari diferensial sehubungan dengan aset investor dengan masa manfaat terbatas harus diamortisasi selama masa manfaat ekonomis aset tersebut. Pendekatan untuk mengamortisasi diferensial tersebut adalah dengan mengurangi pendapatan dari investor yang diakui investor dan saldo akun investasi. Pencatatan jurnal diferensial adalah sebagai berikut, yaitu pendapatan dari investor berada di akun debit, sedangkan investasi pada saham biasa investor berada di akun kredit. Contoh latihan kasus perlakuan diferensial. PT Indofood membeli 45% saham biasa di PT Mayora pada tanggal 1 April 2019 senilai 400 juta rupiah. Dengan nilai buku aset bersih PT Mayora adalah 800 juta, sedangkan nilai wajarnya 850 juta rupiah. PT Mayora mengumumkan dividen sebesar 40 juta rupiah dan melaporkan laba sebesar 80 juta rupiah selama tahun 2019. Selisih 85 juta rupiah nilai wajar di atas nilai buku PT Mayora terdiri dari 25 juta rupiah peningkatan nilai tanah dan 60 juta rupiah peningkatan nilai peralatan. Diferensial terjadi adalah sebesar 50 juta rupiah yang itu diperoleh dari 400 juta investasi dikurangi 350 juta bagian nilai buku aset besi PT Mayora yang dimiliki oleh PT Indofood. Berikut adalah perhitungannya pada soal kasus diferensial. Peningkatan nilai tanah dan peralatan PT Mayora yang menjadi PT Indofood adalah sebagai berikut. Tanah sebesar 11.250.000 rupiah diperoleh dari 25 juta rupiah dikali 45%. Peralatan sebesar 27 juta rupiah berasal dari 60 juta rupiah dikali 45%. Sisa diferensial yang tidak teridentifikasi dianggap sebagai goodwill sebesar 11.750.000 diperoleh dari 50 juta rupiah dikurangi 11.250.000 dikurangi 27 juta rupiah. Karena tanah memiliki umur ekonomis yang tidak terbatas, maka bagian diferensial yang terkait dengan tanah tidak diamortisasi. Bagian diferensial yang terkait dengan peralatan diamortisasi sesuai sisa umur ekonomis peralatan selama 3 tahun, sehingga amortisasi per tahunnya adalah sebesar 9 juta rupiah.
diperoleh dari 27 juta rupiah dibagi 3 tahun. Berikut adalah pencatatan jurnalnya. Pertama, pencatatan pada saat perolehan investasi. Akun yang ada di debit terdiri dari akun investasi pada saham PT Mayora dengan senilai 400 juta rupiah, sedangkan di akun kredit terdiri dari akun kas sebesar 400 juta rupiah. Dua, pencatatan pada saat PT Mayora memperoleh laba. Akun yang ada di debit terdiri dari akun investasi pada saham PT Mayora senilai 36 juta rupiah, sedangkan di akun kredit terdiri dari akun pendapatan dari investor sebesar 36 juta rupiah. 3. Pencatatan pada saat PT Mayora membagikan dividen. Akun yang ada di debit merupakan terdiri dari akun kas sebesar 18 juta rupiah, sedangkan di akun kredit terdapat akun investasi pada saham PT Mayora sebesar 18 juta rupiah. Keempat, pencatatan perlakuan diferensial tanah tidak di jurnal. Mengapa demikian? Karena tanah memiliki umur ekonomis yang tidak terbatas. Bagian diferensial yang terkait dengan tanah tidak diamortisasi. Pencatatan perlakuan diferensial peralatan, yaitu di akun debit terdiri dari akun pendapatan dari investasi sebesar 9 juta, sedangkan di akun kredit terdiri akun investasi pada saham PT Mayora sebesar 9 juta. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kata tutur yang salah, kurang dipahami dan kurang diperjelas, kami selaku kelompok 10 mengucapkan banyak meminta maaf yang sebesar-besarnya. Alangkah baiknya sebelum kami tutup, kami dari kelompok 10 membuka kesempatan bagi para audiens untuk bertanya. Setiap pertanyaan kami buka 2 sesi, dan setiap sesinya akan kami buka kuota sebesar 3 penanya. Untuk bagi teman-teman yang ingin menyanggah atau menambahkan jawaban dari kelompok kami mempersilahkan, namun pada saat kami dari kelompok 10 sudah menjawab pertanyaan yang sudah diberikan kepada para audiens. Sebelumnya terima kasih teman-teman atas partisipasinya.